Halo, selamat datang di Mahagadget Channel. Ya, pada video kali ini saya ingin mengucapkan selamat tinggal, sayonara untuk Canon EOS M6. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau tidak relevan lagi dengan keperluan saya sehari-hari. Dan di video kali ini saya akan jabarkan apa saja hal yang harus diperhatikan. Jadi saya menggunakan bahasa yang halus sedikit supaya tidak menyinggung brand manapun. Jadi saya menggunakan kata-kata harus diperhatikan ketika kalian ingin membeli kamera Canon EOS M6 di tahun 2023 ke atas, 2024, 2025 dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah dari segi mountingnya. Jadi saya mengalami kesulitan ketika hendak melepaskan baterai di Canon EOS M6. Ketika kita mengambil sebuah footage atau mengambil sebuah foto, baterainya habis, otomatis kita akan mengganti baterai. Sementara posisi Canon EOS M6 masih berada di tripod. Nah, jadi kita harus melepaskan Canon EOS M6 dari tripod, kemudian harus melepaskan quick release-nya dulu, lalu kita memasang baterai yang baru. Dan ini sangat merepotkan sekali. Yang pertama memerlukan banyak waktu, yang kedua memerlukan banyak effort, dan hal ini bisa menyebabkan bagian bawah dari Canon EOS M6 yang bagian mounting itu bisa lecet, dan itu akan mengurangi harganya kalau kita jual. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah ide. Jadi saya korbankan tripod, quick release-nya saya lubangi sehingga bautnya bisa digeser ke samping dan itu working. Jadi bisa melepas baterai kamera Canon EOS M6 tanpa harus melepas quick release. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah webcam. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat fatal sekali di kamera Canon EOS M6. Tidak bisa melakukan webcam. Beda sekali dengan yang berada di harga di bawahnya, yaitu Canon EOS M50. Justru bisa melakukan webcam. Nah, ini agak aneh sekali si Canon ini. Harga dari Canon EOS M6 lebih mahal karena dia merupakan flagship-nya APS-C-nya Canon. Sementara EOS M50 harganya berada di bawah M6, justru mendukung fitur webcam. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan dan sangat fatal sekali menurut saya. Sementara kalau kita lihat di kamera-kamera keluaran sekarang yang harganya di bawah Canon EOS M6 sudah mengusung USB Type-C dan bisa digunakan untuk webcam. Mungkin hal ini bisa dijadikan pelajaran bagi Canon supaya kedepannya harus bisa cermat mengamati pasar, apa yang diperlukan oleh pasar, dan seperti apa caranya menyematkan fitur tersebut pada kamera terbaru mereka. Berikutnya adalah lensa. Dari dulu saya pakai Canon EOS M6 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Belum ada penambahan jajaran lensa mereka. Dan kalau kita mau pakai lensa third party juga sulit. Nyarinya sulit. Beda sama Sony. Kalau Sony, dia satu kamera APS-C bisa digunakan untuk kamera full frame. Jadi mountingnya sama, namanya E-mount. Nah, kalau si Canon ini antara kamera APS-C dengan kamera full frame
itu lensanya berbeda-beda. Mountingnya beda sehingga tidak bisa dipadukan. Nah, ini Canon juga tidak merilis kembali lensa untuk kamera APS-C, sehingga membuat saya selaku pengguna APS-C-nya Canon itu merasa diperhatikan nggak sih produknya si Canon APS-C ini, khususnya di jajaran EOS M. Karena ternyata baru-baru ini Canon mengeluarkan produk baru lagi, yaitu EOS R50, yang notabene mereka meniru ekosistemnya Sony, yaitu menciptakan sebuah lensa APS-C dan lensa mirrorless jadi satu mounting. Jadi satu lensa bisa digunakan untuk APS-C dan juga bisa digunakan untuk full frame. Nah, ini yang membuat saya itu mengandai-andai mungkin Canon ingin menyuntik mati EOS M mereka dan diganti dengan EOS R50. Ya, hanya pihak Canon yang bisa menjawab. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dan bagi saya ini juga merupakan hal yang fatal juga, yaitu ketika kita menggunakan DC coupler. DC coupler Canon sama Sony sama Fuji ini bedanya jauh. Kalau di Sony dia lubangnya ada di samping. Jadi DC couplernya, kabelnya langsung menyatu dengan baterai dummy-nya. Kalau di Canon itu lubangnya di tengah. Jadi antara baterai dummy dengan kabelnya itu pisah. Jadi yang dikhawatirkan ketika kita sudah merekam menggunakan DC coupler, kesenggol sedikit, kecabut colokan yang ada di baterai dummy-nya, otomatis kameranya mati. Mohon untuk diperhatikan kembali dan coba diperbaiki lagi, lihat kompetitor. Kalau kompetitor menawarkan yang lebih baik, kenapa kita nggak tiru? Kalau untuk resolusi foto, saya masih bisa memaklumi Canon EOS M6 masih bisa bersaing di microstock. Karena foto bisa kita akali. Misalkan kita mengambil foto dengan resolusi 1080 pixel, tetapi gambarnya bagus dan jernih, kita bisa akali di Photoshop, kita bisa stretch tanpa memecahkan gambarnya menjadi 4K atau menjadi 8K. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah ketika menggunakan Canon EOS M6 untuk mengambil sebuah footage video yang berdurasi pendek 5 detik, 10 detik. Nah, ini yang jadi masalahnya adalah karena si kamera ini hanya bisa support pengambilan video 1080p 60 fps. Jadi sudah sangat jauh sekali kalah dengan persaingan di dunia internasional, mengingat microstock ini seluruh negara itu bisa bersaing di sini. Yang lainnya resolusinya 8K. Saya karena menggunakan Canon EOS M6 resolusinya 1080p, bagaikan langit dan bumi. Jadi perbedaannya jomplang, sangat jauh sekali, dan otomatis orang tidak akan melirik karya saya karena karya saya resolusinya kecil 1080p. Sementara kompetitor saya yang global internasional itu di microstock mereka pakai 8K. Sudah pasti akan tersingkir. Kalau seandainya kamera Canon EOS M6 saya itu resolusinya 4K, masih oke lah ya. Dibandingkan dengan 1080p masih bisa bersaing. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli kamera Canon EOS M6. Saya selaku pengguna Canon EOS M6 hampir 3 tahun dan sudah saya jual setengah harga. Dulu waktu awal-awal saya beli harganya 10 juta, kemudian saya lepas di harga 5 juta. Mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, selain itu lagi butuh duit juga, sehingga dari pertimbangan itu dan kebutuhan saya yang sudah tidak relevan lagi, akhirnya saya lepas kamera Canon EOS M6. Padahal itu adalah kamera pertama saya